Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Denisa. Nah, ini Denisa yang kemarin dapat juara 1 Olimpiade Matematika, bukan? Ya. Kamu sangat keren Denisa. Selamat ya atas prestasi yang diraihnya. Saya sangat bersyukur mendapatkan juara dalam Olimpiade tersebut. Jadi sebelumnya karena Denisa ini sudah ibu kenal, selanjutnya ibu deh yang memperkenalkan diri bagaimana. Jadi nama ibu ini Sarah Putrani. Ibu merupakan guru BK baru di SMK ini, dan Denisa mungkin lebih nyamannya karena umur kita tidak terlalu jauh, boleh memanggil Denisa dengan sebutan Dek ya. Boleh tahu kira-kira apa yang membuat Denisa datang ke sini? Jadi tujuan saya datang ke sini, saya ingin menceritakan hal yang membuat saya seperti itu ya. Oke, kalau boleh tahu sebelumnya di sini kita tidak hanya akan berbincang-bincang ya, namun akan lebih kompleks, di mana itu disebutnya sesi konseling individual. Sebenarnya Denisa ini sudah pernah tidak masuk ke ruang BK atau mendengar apa itu konseling individual? ini saya belum pernah melakukan Berarti ini pertama kalinya ya. Layanan konseling itu bisa dibilang yang Denisa biasakan kamunya curhat, namun kalau layanan konseling ini lebih kompleks dibanding curhat. Layanan konseling ini hanya bisa dilakukan oleh profesional seperti kakak, dan karena pada saat ini hanya Denisa yang ada di sini, jadi konseling yang dilakukan adalah konseling individual. Konseling individual ini juga ada beberapa asas-asas yang perlu dituruti. Pertama, ada asas kerahasiaan. Dari namanya juga sudah jelas bahwasanya rahasia, berarti apapun yang Denisa sampaikan akan ibu jaga dengan baik, sekaligus apa yang ibu nanti sampaikan Denisa juga harus menjaganya dengan baik. Ada asas kesukarelahan. Asas sukarela ini di mana ibu selaku konselor Denisa ini harus suka dan rela untuk mendengarkan, menerima apapun yang Denisa ini sampaikan. Juga asas penertiban, di mana konseling ini tuh bukan sekedar berbincang-bincang biasa, namun ada norma-norma yang harus dipatuhi, dan itu memang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Baik, dan juga ibu memberikan informasi bahwasanya layanan konseling ini itu ada batas waktu durasi dimulainya selama 30 menit dan maksimalnya itu 45 menit. Jadi ibu persilakan untuk Denisa menceritakan hal-hal yang sedang ada atau mengganggu pikirannya sekarang. saya merasa anak-anak ini seperti tidak saya. Kalau boleh tahu bagaimana maksudnya? Seperti yang ibu tahu sebelumnya, saya menjadi juara saat itu. Ibu tahu tidak bahwa tersebut sebenarnya bukan urusan saya. Oke, lalu boleh kamu lanjutkan? Jadi saya sebenarnya sekarang sedang berusaha akan siapa jadi diri saya. Saya sangat sedih, Ibu. Saya merasa tak berdaya karena apa yang saya lakukan sekarang rasanya menjadi hampa saja. Berarti kamu sekarang ini merasakan perasaan sedih karena merasa jati diri kamu ini belum ditemukan seperti itu. Mengerti dengan kebingungan yang kamu alami, perasaan sedih yang kamu rasakan juga kakak bisa mengertinya, karena kehilangan jati diri itu memang adalah suatu hal yang membuat ibu sendiri sangat tidak baik. Bingungan akan jati diri itu kadang-kala membuat kita itu kayak kehilangan motivasi dan kebingungan sendiri mengenai siapa sih sebenarnya diri kita. Saya orang lain sebisa saya semakin kurang bersemangat. Lomba kemarin saya menangkan Jadi istilahnya bukan kamu hanya beruntung ya, tapi kamu tuh punya usaha untuk apa istilahnya ya, lomba juara kemarin itu kamu dapatkan dengan usaha loh, jadi bukan karena beruntung saja. Iya, betul sekali. Berarti kedatangan Denisa di sini itu ingin mendapatkan teman curhat saja atau ada tujuan yang lebih lagi? Oke, jika memang betul Denisa ini dibantu, boleh tidak kamu mengemukakan kembali apa yang telah kita tadi bicarakan? Boleh tidak kamu mengemukakan
kamu datang ke sini? Saya ingin Baik, bagus sekali kamu bahkan sudah mengetahui lebih rinci mengenai tujuan kedatangan kamu ke sini. Jadi sebelum bertemu ibu, apakah kamu sudah melakukan hal-hal untuk membangkitkan atau menentukan jati diri kamu sebelumnya? saya tapi Wah, bagus sekali. Walaupun pada nyatanya itu tidak membantu, namun secara tidak sadar bahwasanya kamu sudah mulai mencoba loh ada inisiatif untuk menyelesaikan masalah kamu sendiri. Selanjutnya juga kamu telah menentukan niat untuk berbicara dengan ibu selaku orang asing. Itu juga sudah sangat bagus. Karena kamu telah mengetahui tujuan kamu, lalu kamu juga telah mengembangkan beberapa inisiatif yang kamu lakukan. Ada tidak beberapa kegiatan yang kamu rasa bisa membantu kamu selain Prisma Academy? ada ibu saya mungkin Introspeksi diri ini sebenarnya bisa menjadi salah satu langkah awal. Apakah introspeksi diri ini bisa kamu lakukan sesuai kemampuan kamu? Kalau boleh tahu, ada tidak beberapa pihak yang akan membantu kamu dalam melakukan introspeksi diri? ya ibu mungkin saya bisa mungkin bisa saya keluarga Berarti kamu tuh sudah menentukan pengembangan inisiatif lebih lanjut. Kira-kira kapan sih kamu bisa melakukan hal tersebut? saat ini mungkin saya bisa melakukan tindakan tapi kalau tindakan saya sendiri ada di sini Berarti sudah jelas ya tujuannya ingin introspeksi diri. Setelah ini keluar dari sini dan betul di kamar ataupun di ruang tamu kalau memang di kamar tidak memungkinkan. Karena kita sudah sampai tahap ini, bagaimana perasaan di Indonesia sekarang? saya merasa agak ringan rasanya setelah tahu kalau Ini akan membantu adik ini sebisa mungkin sesuai dengan bidang keilmuan yang dipunya. Baik nih, karena nampaknya waktu konseling tadi sudah habis. Sesuai dengan tadi apa yang ibu katakan di awal, mungkin untuk mengefisienkan waktu bisa tidak adik ini simpulkan apa saja yang kita lakukan di sesi konseling. saya dan ibu meminta bantuan Bagus sekali nampaknya kamu menunjukkan progres yang sangat bagus. Dari awalnya nampak kebingungan, sekarang rasanya sudah mulai agak ringan dan bahkan sudah mengembangkan langkah-langkah awal yang dilakukan. Sekarang kira-kira adakah perasaan senang atau seperti apa? saya berharap saya bisa menunjukkan diri saya sebagai hasil Kamu sudah merasa senang karena sudah istilahnya mulai menemukan secerca harapan untuk menemukan jati diri. Kita memiliki buku yang bisa kamu coba untuk mendapatkan jati diri kamu. Berjudul The Alchemist dari penulis Paulo Coelho. Kamu bisa membacanya. Buku tersebut berisi kiat-kiat untuk menemukan jati diri sendiri. Karena kamu sudah ibu berikan tugas untuk bacaan minggu depan, ibu harap nanti minggu depan kita akan bertemu di tempat yang sama, di hari yang sama, dan jam yang sama untuk memonitor langkah yang telah kamu lakukan sekaligus mengevaluasi kira-kira apakah intervensi diri tadi yang ingin kamu lakukan ini sudah berhasil atau perlu intervensi tambahan. Baik, Denisa, kamu jangan patah semangat ya. Kadang-kala di usia remaja memang sangat rentan kehilangan jati diri, namun tidak signifikan dan tidak secepatnya kamu akan bisa menemukan jati diri kamu sendiri. Jangan patah semangat dan ibu harapkan jangan pernah menganggap sesuatu itu terjadi karena keberuntungan. Setiap hal yang terjadi itu karena adanya usaha yang kita lakukan. Oke? mungkin pelajaran juga sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Ya, waalaikumsalam. Hati-hati.
jalan. Untuk setting, yang pertama membangun hubungan. Nah, yang pertama menunjukkan empati terhadap kebutuhan konseli. Saya memberikan skor 5 karena tadi konselor telah menunjukkan rasa empatinya terhadap konseli. Selanjutnya mengkomunikasikan rasa hormat kepada konseli. Saya memberikan skor 5. Selanjutnya menyampaikan kata-kata penerimaan ketika konseli datang. Saya memberikan skor 5. Selanjutnya mengkomunikasikan peran konselor, saya memberikan skor 5. Selanjutnya menyampaikan tujuan konseling kepada konseli, saya memberikan skor 5. Nah, selanjutnya menemukan kebutuhan konseli secara konkret, saya memberikan skor 5. Nah, selanjutnya yang kedua memposisikan duduk. Selanjutnya mengatur posisi dan jarak duduk yang tepat, saya memberikan skor 5. Yang kedua mengatur kecenderungan duduk secara santai, saya memberikan skor 5. Melakukan kontak mata, saya memberikan skor 5. Mengatur gerak tangan dan kaki, saya memberikan skor 5. Yang terakhir melakukan sentuhan yang diperlukan untuk memberikan rasa nyaman kepada konseli, saya memberikan skor 5. Kemudian yang keterampilan mengamati itu yang pertama menunjukkan pemahaman terhadap gerakan tubuh konseli, saya kasih skor 5. Kemudian yang kedua menunjukkan pemahaman terhadap gerakan ekspresi konseli, juga saya kasih skor 5. Kemudian yang ketiga menunjukkan pemahaman terhadap pikiran konseli melalui ekspresi wajah dan gerakan tubuh, saya juga kasih skor 5. Kemudian untuk keterampilan mendengarkan itu yang pertama memfokuskan perhatian kepada pembicaraan konseli tentang peristiwa yang dialaminya. Juga saya kasih skor 5 karena tadi Anda sebagai konselor sudah memfokuskan perhatiannya kepada pembicara konseli. Kemudian yang kedua itu memfokuskan pada proses terjadinya peristiwa yang dialami konseli, juga saya kasih skor 5 karena Anda sudah memfokuskan pada proses terjadinya peristiwa yang dialami konseli. Kemudian yang ketiga memperhatikan saat konseli berbicara, juga saya kasih skor 5. Responding di sini saya dalam merespon isi, merespon perasaan, merespon makna ini saya kasih 5 semua karena konselor telah memberikan respon yang baik kepada konselor. Baik, selanjutnya personalisasi atau mempersonalisasikan. Dari semua yang ketiga saya memberikan nilai 5 karena tadi konselor telah membantu konseli mempersonalisasikan keadaan, kekurangan, dan merumuskan kekurangan dan sekaligus menunjukkan keinginan konseli. Nah, kemudian untuk inisiasinya saya juga kasih 5 karena konselor sudah bisa merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan konseli, mengembangkan langkah-langkahnya, dan menetapkan waktu untuk melakukan langkah-langkah yang diberikan kepada konseli. Kemudian juga konselor tadi memberikan penetapan waktu untuk memonitor langkah-langkah yang dilakukan konseli dan juga memberikan penguatan kepada konseli sebanyak 2 kali. Dan yang terminasi itu secara keseluruhan sudah bagus, jadi saya kasih skor 5. Baik, terima kasih teman-teman atas hasil observasinya. Sekian.